Nah, kebetulan kita masih dengan orang yang sama, dengan taruna yang sama dari PPI Curug, yaitu Abdul Husni. Gimana Abdul Husni? Udah siap untuk masuk ke konsep mitos atau fakta? Permainannya sederhana banget. Misalkan jawabannya mitos, silahkan kasih pendapatnya. Kalau fakta, kasih pendapatnya. Nah, untuk video konten kali ini adalah episode kedua. Sebelumnya kakak udah pernah buat di STD, PTDI, PPI Madiun, dan juga Poltekkes Surabaya. Nah, kali ini yang akan kakak upload duluan adalah episodenya untuk PPI Curug, kayak gitu. Oke, Ibnu, kita langsung aja ya, kita langsung mulai aja ya. Untuk mitos atau fakta yang pertama, apakah benar kalau di PPI Curug itu harus bisa bahasa Inggris? Kalau tidak bisa bahasa Inggris, berarti dia tidak bisa masuk atau gagal untuk masuk ke PPI Curug. Mitos atau fakta? Siap. Izin Kak, sebenarnya untuk bahasa Inggris itu masuk ke mitos Kak, karena sebenarnya itu untuk tes masuk itu seperti tes potensi akademik itu untuk dari masing-masing mata pelajaran yang diujikan nantinya untuk jalur masuk itu nanti kan akan digabungkan dan disatukan dengan jumlah yang ada di Pantauhir Kak. Dan untuk bahasa Inggris sendiri itu menjadi poin plus untuk nilai tambah di uh, wawancara nanti ketika kita bisa menggunakan bahasa Inggris karena untuk di prodi penerbang itu lain hal dengan di prodi yang lain itu diwajibkan untuk menyertakan surat TOEFL atau dengan minimal sebesar 500 Kak. Tapi untuk prodi lain kita di sini tuh dididik untuk menjadi insan SDM yang mumpuni dan juga lebih baik dari awal kita sebelum masuk. Jadi kita dididik di dalam untuk contoh hal ada program dari pihak resimen yaitu setiap Selasa dari mulai pagi sampai malam hari itu menggunakan full English language. Terus yang kedua itu baru tahun ini kita diterapkan uh, on job training atau yang biasanya itu uh, praktek kerja lapangan. Kalau di kami itu selama 1 tahun, kecuali di program studi OBU yang hanya 6 bulan. Misalnya kami semua 1 tahun, jadi 6 bulan atau sekitar 7 bulan digunakan untuk on job training praktik di masing-masing bandara yang disesuaikan dengan program studinya. Nantinya yang 3 bulan terakhir itu digunakan untuk kami diberangkatkan ke kampung Inggris yang ada di Paris selama 3 bulan, Kak. Oke, berarti mitos ya, mitos ya. Siap, Kak. Tidak harus bisa bahasa Inggris yang expert ibaratnya. Siap, Kak. Tetapi memang bahasa Inggris itu perlu, nanti soalnya akan selalu digunakan. Siap, Jadi Kak. intinya gitu teman-teman. Tidak harus bisa bahasa Inggris, setidaknya kalian bisa bahasa Inggris dasar lah, kayak gitu. Nanti pada saat kalian lulus masuk ke PP Curug, nanti setiap hari Selasa ya, ada yang Siap, Kak. namanya pakai bahasa Inggris dari pagi sampai malam kayak gitu. Jadi untuk mengasah kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris juga. Dan infonya per tahun ini ya, untuk yang OJT nanti per 1 tahun gitu. Siap. Untuk 1 tahun itu sudah diadakan dari tahun lalu, dan tapi untuk program barunya ini yaitu yang dikurangi masa OJT untuk di lapangannya, yang 3 bulan ini 3 bulan terakhir dipakai untuk disekolahkan di kampung Inggris di Pare, Kak. Siap, cukup, Pak. Oh, oke. Wah, itu luar biasa banget. Jadi untuk teman-teman nggak perlu ragu untuk masuk ke PPI Curug. Silahkan kalian tanya-tanya di komentar. Jadi udah jelas, tidak harus bisa bahasa Inggris expert banget. Yang pasti kalian menguasai dasarnya kayak gitu. Oke, jadi pembahasannya sudah jelas. Adalah mitos kalau nggak bisa masuk PPI Curug karena tidak bisa bahasa Inggris. Kita lanjut ke mitos atau fakta bagian 2. Mitos atau fakta kali ini dari Sofyan A. Subagjo. Mohon penjelasannya terkait pola pembibitan matra udara yang masih terdapat biaya akademik per semester itu berbeda dengan matra darat atau laut. Itu mitos atau fakta? Siap. Izin menjawab, Kak. Untuk itu fakta. Tetapi itu berlaku di program reguler dan mandiri karena untuk program pola pembibitan untuk biaya akademik itu dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk yang dibayarkan oleh program pemerintah sendiri itu sendiri hanya membayar biaya pemakan dan juga biaya asrama, juga biaya tambahan untuk bajunya. Sisanya itu tanggung pemerintah. Sedangkan untuk jalur reguler itu ada biaya akademik setiap semesternya dan itu sudah include dengan biaya pemakan dan juga biaya asrama untuk jadi biaya baik reguler mandiri
itu tetap ada biaya akademik yang dibayarkan dan include dengan biaya pemakan dan juga asrama di setiap semester, Kak. Oke, Cukup, jadi Kak. udah jelas ya, itu fakta ya. Cuman berlaku untuk reguler dan mandiri gitu ya. Siap, Kak. Oke, mantap. Kita lanjut ke mitos atau fakta bagian 3 nih. Mitos atau fakta, tahapan yang paling banyak menggugurkan itu adalah di tes SKD. Mitos atau fakta nih? Siap. Itu fakta, Kak. Fakta Izinkan ya. menjelaskan Hah? karena di tahun lalu berkaca dengan ketika saya melakukan seleksi SKD itu biasanya itu tidak memenuhi grade atau passing grade yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara sehingga banyak yang gugur dan ketika itu pun saya pun memiliki kekurangan 1 poin yaitu di TKP yang seharusnya 143 saya hanya mendapatkan poin 142 dengan sisanya untuk TWK dan TIU saya melampaui passing grade tapi tetap saja bahwasanya ketika kita gagal atau kurang 1 poin saja di salah satu sukses itu kita akan gagal. Nah, tapi akhirnya karena terlalu banyak yang gagal sehingga mungkin pemerintah dan juga Kemenhub sendiri merumuskan bahwasanya dibuat di tahun saya ini ada lulus cadangan. Jadi ada yang lulus murni dan lulus cadangan, Pak. Siap, cukup, Pak. Oke, berarti apa tadi tuh? Fakta ya. Siap, Pak. Nah, kakak mau nanya nih, selain tes SKD, menurutmu yang paling banyak menggugurkan itu apa? Siap. Untuk tes yang menggugurkan itu mungkin dari tes TPA dan psikotes, Kak. Izin, Kak. Jadi menurut saya kenapa seperti itu karena untuk di TPA itu benar-benar kita mengasah otak dan kemampuan diri kita di bagian intelijensi kita untuk gimana kita memecahkan suatu masalah, mengerjakan soal, terus cara berbahasa kita, dan terlebih lagi untuk tes psikotes itu ada tes untuk dari mengecek dari sisi kejiwaan kita, mental kita, dan juga sisi pribadi kita sendiri, Kak. Dan di situ mungkin biasanya banyak mengagalkan karena kurang tidur pun akan berdampak ke hasil psikotes, Kak. Kurangnya istirahat, Kak. Siap, cukup, Kak. Oke. Jadi memang psikotes dan TPA itu memang agak-agak harus diwanti-wanti ya, karena memang Ya, mengandalkan otak dan juga untuk psikotes ya apapun itu yang kamu kerjakan nantinya itu adalah hasil dari karaktermu yang akan keluar seperti itu teman-teman. Oke, jawabannya berarti tadi apa? Fakta ya? siap, Pak. Fakta. Kita lanjut ke mitos atau fakta yang keempat. Apakah benar di PPI Curug kuota setiap tahunnya untuk taruna-taruni selalu naik dari 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun sekarang? Kira-kira menurutmu fakta atau mitos? Siap. Itu mitos, Kak. Izin, Kak, izin menjelaskan kenapa hal tersebut saya sampaikan mitos karena Politeknik Indonesia itu memiliki perhitungan dari jumlah asrama juga kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dan juga dari kementerian itu sendiri untuk yang Polbit. Nah, jadi belum tentu di tiap tahun itu bakal naik atau bakal berkurang dan belum tentu juga setiap tahunnya prodi tersebut akan buka. Contoh dengan prodi yang prodi saya sendiri, yaitu di tahun ini prodi saya tidak membuka untuk jalur pembibitan dan reguler maupun mandiri. Seperti juga di prodi penerangan aeronautika sudah beberapa tahun ini belum buka. Jadi PPI sendiri ingin nantinya lulusan ini semua terserap ke lapangan pekerjaan. Jadi tidak ada lulusan PPI yang perihalnya seperti masih mencari kerja atau menunggu. Biasanya itu sudah ada perusahaan yang bekerjasama dengan pihak PPI, maka disesuaikan dengan kuota masuknya, Kak. Siap, cukup, Pak. Oke, itu udah mantep banget itu. Penjelasannya lengkap, jadi teman-teman semuanya mohon dipahami, tidak melulu setiap tahun itu untuk kuota di PPI Curug maupun di sekolah kedinasan lainnya akan bertambah ya. Karena bisa aja nge-stuck di situ sesuai kebutuhan, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya mitos. Kita lanjut ke fakta atau mitos yang selanjutnya. Apa benar di matra udara pada saat tes TPA menggunakan materi-materinya tentang transportasi udara? Mitos atau fakta? Siap, itu fakta, Kak.
fakta. Bisa Siap, Kak. dijelasin? Emang di tes TPA-nya itu ada apa sih kok bisa sampai beda gitu? Siap. Untuk tes TPA kemarin itu seperti halnya contoh dalam pelajaran bahasa Inggris, izin Kak, di situ ada materi yang menjelaskan teks bahasa Inggris yang menjelaskan gimana tahapan suatu mesin pesawat itu bekerja, Kak. Tapi dengan menggunakan Oke. bahasa Inggris. Jadi mungkin di sini menekankan untuk para calon taruna itu lebih memahami dunia transportasi yang akan mereka masuki. Jadi bukan cuma matra udara, laut ataupun darat, tapi lebih lebih memahami dunia kerja yang nantinya mereka akan lakukan, Kak. Siap cukup, Kak. Oke, mantap, mantap, mantap. Berarti jelas tuh teman-teman, memang ada sangkut pautnya dengan kegiatan di transportasi udara itu sendiri yang nantinya diharapkan teman-teman mengerti atau mendalami tentang transportasi udara itu sendiri karena itu yang kalian tuju kan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, jadi fakta ya. Siap, Kak. Mantap. Beberapa sekolah di bawah Kemenhub itu digantikan menjadi politeknik, Kak. Yang tadinya berasal dari sekolah tinggi ataupun akademik diubah ke yang dari sekolah tinggi ataupun akademik diubah menjadi politeknik, Kak. Karena dari sisi keilmuan yang mulai menjurus, Kak. Kayak misalkan di SCTD itu tuh sudah menjurus, kayak misalkan ada transportasi darat, dan di SCPI ada jurusan pilot, teknik pesawat udara, dan itu tuh mencerminkan bahwasanya kita sudah berbeda dengan rumpun yang sekolah tinggi ataupun akademi, Kak. Seperti contohnya perihal kayak Akpol, Akmil, IPDN itu mereka memiliki satu rumpun yang misalkan politik semua untuk politik pemerintahan, yang Akmil untuk teknik mesin pertahanannya. Jadi berbeda dengan kita yang di bawah Kemenhub, Pak. Siap cukup, Pak. Oke, oke. Jadi memang pada dasarnya sudah diganti menjadi politeknik gitu ya. Siap, Pak. Dan intinya untuk pembelajarannya sama nggak sih sebenarnya? Siap, Pak. Untuk pembelajaran sama, Kak. Hanya lebih untuk di apa untuk di jurusan sendiri itu lebih spesifik dan lebih menjurus ke nanti ke lapangan pekerjaan yang kita lakukan. Untuk yang namanya diploma mungkin berbeda dengan yang strata S1 ataupun uh, yang gelar lainnya, karena yang diploma ini diperuntukkan untuk 60% itu praktik di lapangan, 40% teori. Berbeda dengan yang strata 1 yang lebih banyak menekankan teori daripada praktek, Kak. Siap cukup, Pak. Oke, oke, oke. Nah, jadi ini sebenarnya pertanyaan gue pribadi sih, Le. Jadi gue pengen tahu, kakak pengen tahu, apa sih yang bikin pembeda antara PPI Curug dengan Poltekbang lainnya, kayak gitu. Jadi kurang lebih sama lah ya, kayak gitu ya. Siap, Pak. Oke, itu mantap, mantap, mantap. Penasaran kakak itu terjawab lah. Ini ada yang nanya, apakah setelah lulus dari PPIC bisa memilih penempatan. Karena saya dengar untuk yang mendapat ranking 1 dan 2 bisa memilih penempatan kerjanya. Itu benar nggak kalau di sana? Siap. Izin, Kak. Untuk ini, itu seperti halnya yang Polbit, dan juga ada hal yang kerjasama dengan misalkan di tahun ini, misalkan di tahun ini Polbit, seperti kemarin itu, sebelum diganti ketua BPSDMP itu sebelumnya itu pas datang ke STPI, izin Kak, dia berbicara untuk yang Polbit itu tetap ada, Kak. Untuk yang Polbit itu kayak ranking 1 sampai 5 seangkatan di prodi itu bisa bukan memilih tapi lebih ke tempat yang lebih enak dibandingkan ya ranking di bawahnya gitu, Kak. Itu untuk yang Polbit sendiri. Sedangkan untuk yang bekerja sama seperti misalkan teknik pesawat udara nih, izin Kak. Jadi itu ada kerjasama di tahun ini untuk membutuhkan hanya 20 orang terbaik dari total seangkatan itu sendiri. Nah, makanya itu pasti ada perankingan angkatan untuk nanti ditarik yang 20 terbaik ini masuk ke GMF itu sendiri, Kak. Jadi ada ikatan kerja dan bekerjasama dengan GMF itu sendiri, Kak. Siap cukup, Pak. Oke, oke, oke. Jadi kayak gitu ya. Paham, paham. Kita lanjut ke pembahasan mitos atau fakta lagi deh ya. Siap, Pak. Nah, mitos atau fakta di PPI Curug itu masih ada kekerasan dalam memberikan arahan atau mendidik seseorang. Mitos atau fakta? Siap. Mitos, Kak. Mitos. Alasannya kenapa kok mitos? Siap.
untuk di PPI sendiri di PPI sendiri memiliki namanya program pendidikan yaitu Safety Management System, Kak. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan ketika belajar itu diutamakan bagi kami para taruna, Kak. Jadi kami dididik menjadi taruna yang tangguh, berwibawa, dan bijaksana tanpa kami didik menggunakan kekerasan, karena bagi pihak PP sendiri taruna itu sudah dewasa dan cukup dengan cara pendewasaan seperti hukuman normal seperti biasa kamu untuk seperti push up, untuk bending ataupun seperti ya pusat-pusat aja Kak. Itu Pak. Jadi intinya adalah mitos ya, karena semua itu masih bisa dibicarakan dengan baik dan masih bisa diberikan dengan tindakan sewajarnya seperti itu ya. Siapa? Karena memang dari dulu sebenarnya ada oknum yang seperti itu yang ujung-ujungnya malah merugikan nama instansi kayak gitu kan. Sebenarnya instansi tidak mengajarkan seperti itu. Kalaupun ada seperti di sekolah-sekolah lain kayak gitu itu ya itu oknum gitu loh. Itu oknum, bukan dari sekolahnya yang mengajarkan seperti itu. Ya, betul Kak. Mantap. Oke, langsung lagi ke mitos atau fakta selanjutnya. Anak IPS itu tidak bisa masuk PPI Curug. Mitos atau fakta? Siap, mitos Kak. Mitos, nyatanya Siap, bisa. Kak. Siap, nyatanya bisa Kak. Oke, bisa dijelasin nggak? Siap, izin menjelaskan untuk SMA lulusan IPS itu tetap bisa masuk ke PPI Curug, hanya bisa di program studi atau jurusan manajemen penerbangan, yaitu program studi operasi bandar udara, Kak. Oke. Di situ diperuntukkan untuk bisa IPA maupun IPS, Kak. Sisanya untuk yang lain karena rumpun keilmuannya IPA dan itu mungkin tidak bisa, Kak. Hanya bisa masuk di program studi operasi bandar udara, Kak. Siap, cukup, Kak. Oke, mantap. Berarti jawabannya adalah mitos ya? Jadi Siap, intinya IPS tetap bisa masuk ke PPI Curug kayak gitu. Siap, Pak. Oke, buat teman-teman yang IPS, silahkan dicek lagi di PPI Curug. Sudah jelaskan bahwasannya IPS itu masih bisa daftar ke PPI Curug. Mantap. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan yang selanjutnya. Mitos atau fakta di PPI Curug itu taruninya lebih sedikit ketimbang taruna. Mitos atau fakta? Siap. Fakta, Kak. Fakta. Kira-kira kenapa Siap, kok banyak tarunanya kayak gitu? Siap. Karena untuk jumlah taruni itu kebanyakan di kami itu mungkin bukan setiap prodi memiliki perbandingan yang berbeda-beda, Kak. Karena untuk peruntukan pekerjaan nanti, Kak, seperti mungkin di teknik, suatu udara hanya dapat satu atau bahkan 2 orang saja di dalam kelasnya itu. Untuk di prodi operasi bandar udara sendiri itu bisa ada 5 atau 6 karena lebih ke peruntukan nanti ke pekerjaan, tapi jumlahnya tetap lebih banyak taruna Kak dibanding taruni, Kak. Siap, cukup, Kak. Oh, jadi memang tetap jumlahnya lebih banyak taruna daripada taruni ya. Kalau menurut kakak sih itu hal yang wajar ya, karena dulu di angkatan kakak pun seperti itu, dan mungkin sampai saat ini, tahun terakhir 2019, itu masih sama, taruna lebih mendominasi daripada taruninya. Oke, jadi untuk yang bertanya seperti itu, jawabannya jelas. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mitos atau fakta yang selanjutnya, apakah benar sekolah kedinasan itu identik dengan cinlok atau yang biasa disebut cinta lokasi antara perangkatan, taruna dan taruni maupun taruna dengan senior? Itu mitos atau fakta? Siap. Menurut saya sendiri itu fakta, Pak. Fakta ya? Siap, Pak. Bisa dijelasin nggak kenapa kok fakta gitu? Ada alasan-alasan tertentu kan? Kenapa sampai bisa cinlok kayak gitu? Siap. Mungkin kenapa saya menyebutkan fakta, alasan saya sendiri karena di Politeknik Penerbangan Desa Curug itu sendiri pergerakan taruna itu sangat sempit, Kak. Jadi pasti akan bertemu seperti di ruang makan atau di setiap pergerakan, setiap kita apel malam dan apel pagi, terus terutama kecuali di beberapa kegiatan yang harus memisahkan antara gender, ke antara perempuan dan juga laki-laki, Kak. Lebihnya untuk di kelas, untuk di pergerakan ketarunan dari barak ke kampus atau ke prodi masing-masing itu kita tetap bareng-bareng, Kak. Jadi sehingga seringkali kita bertemu dan berpapasan dengan taruna itu sendiri, Kak. Jadi
untuk komunikasi mungkin lebih intens. Oke, jadi Siap tuh, Pak. karena komunikasinya lebih intens dengan taruni dan tarunanya, perangkatan terutama, jadi itu di situ memunculkan rasa-rasa cinta kali ya, Siap, Pak. makanya bisa cinlok kayak gitu. Oke, masuk akal sih, karena memang sepengalaman kakak pun hampir di mana-mana seperti itu. Rata-rata di sekolah kedinasan seperti itu sih. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan nih, lucu juga, agak nyeleneh, tapi anggaplah ini untuk enjoy aja buat hiburan. Mitos atau fakta, di barak itu sering terjadi hal-hal aneh, seperti hal-hal gaib gitu. Mitos atau fakta tuh? Siap. Fakta, Kak. Fakta ya? Kenapa? Kenapa? Siap, Kak. Mungkin saya bisa menyebutkan fakta karena ini sudah beberapa kali terjadi dan biasanya di ketarunaan itu izin Kak ada yang namanya duti taruna Kak atau taruna yang piket Kak. Nah di situ tuh biasanya itu taruna wajib yang duti jaga ini memutar setiap kurang lebih di PP sendiri jam 10 malam untuk melakukan pengecekan untuk taruna harus sudah pada tidur sesuai jam istirahat Kak. Nah biasanya ketika jam-jam tersebut atau ketika melaksanakan patroli malam dengan pembina biasanya menemukan hal aneh seperti uh, ada bayangan kah atau entah ketika kejadian itu pernah ada kejadian seorang taruni membersihkan baraknya sendiri dan ketika kembali dia ke ruang pembina, pembina mengatakan kenapa dia berbicara sendiri, terlihat dari CCTV pembina. Dan ternyata dia mengatakan bahwa di situ ada kakak senior taruninya yang mengajak dia ngobrol, padahal jelas di CCTV tidak ada siapa-siapa menurut pembina. Siap cukup, Pak. Oh gitu ya. Jadi memang sekolah kedinasan itu identik dengan hal-hal seperti itu di barak ya. Begitupun dengan di STD sama. Ada yang ibaratkan dipercaya dia ini sudah lama tinggal di situ, jadi sering keliaran dan yang lain, dan teman-teman ada yang lihat. Itu udah hal wajar lah kayaknya. Isu-isu atau Coba. mitos-mitos kayak gitu udah wajar. Hampir di semua sekolah kedinasan menurut kakak seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan yang nyeleneh lagi, mitos atau fakta, kalau tingkat 1 itu lebih sering tidur di kelas, itu mitos atau fakta itu? Siap. Fakta, Pak. Fakta, kenapa alasannya? Siap, Kecapean Kak. kah atau apa kah? Siap. Mungkin untuk tidur di kelas terlalu sering mungkin tidak, Kak. Cuman Hah? lebih kayak kita itu uh, apa namanya? Kita diberikan istirahat misalkan ketika kita sampai di prodi karena yang satu kan lebih padat Kak. Lebih padat untuk jam pelajarannya, Kak. Jadi biasanya pun dosen pun memaklumi kadang kita diberikan waktu istirahat, tapi bukan tidur Kak, tapi sekitar untuk kita menghela napas atau kita duduk-duduk sejenak untuk apa Oke, oke. mengendurkan otot-otot Kak. Siap dulu Kak. Jadi intinya ada waktu ya dimanfaatkan lah kayak gitu ya. Ya Pak. Untuk biar lebih segar lah kan intinya kayak gitu. Ya Pak. Ini mantap-mantap. Ini pertanyaan dari kakak. Mungkin pembahasan kita terkait mitos atau fakta kali ini selesai, tapi ini ada sedikit pertanyaan yang harus dijawab ya. Harus jawab ya. Ya Pak. Lebih menyeramkan mana? Senior atau pengasuh? Siap. Masuk Kak. Pengasuh, kenapa? Siap Kak. Kalau bagi saya sendiri biasanya kalau untuk senior itu sendiri menindak menindak kita di PP sendiri sesuai dengan aturan dan juga pasal yang berlaku. Dan biasanya itu ketika senior itu sendiri paham ketika kesalahan junior kepada misalkan kurang disiplin dalam hal kerapihan atau ketepatan waktu, biasanya kita hanya diberi hukuman seperti misalkan push up atau kita lari beberapa keliling lapangan. Tapi jika biasanya pembina langsung memberikan sanksi akademik, Kak. Yang itu yang berdampak ke penilaian akademik nantinya, Kak. Dan menjadi catatan cinta merah di rapor kita nanti, Kak. Siap juga, Pak. Oke. Jadi sebenarnya gini, tambahan dari kakak ya. Kenapa kakak nanya kayak gini? Ini adalah hal yang menurut kakak, jadi bukan hal yang tabu lagi di sekolah kedinasan itu antara senior dan senior junior, terutama dengan pengasuh.
Jadi sebenarnya semua itu udah ada takarannya masing-masing. Ini bukan lagi terkait takut atau tidak, seram atau tidak, tapi semua sudah punya tupoksinya masing-masing, kan kayak gitu. Di mana senior ya memberitahu kita, misalkan kita ada kesalahan, mengingatkan kita, dan membimbing kita agar lebih baik lagi. Begitupun dengan pengasuh sama, membimbing kita. Cuman pengasuh tingkat untuk memberikan efek jerahnya lebih tinggi karena dengan berbagai macam cara dia bisa melakukan agar kita bisa tidak melanggar disiplin dan kita bisa selalu ingat dengan peraturan kayak gitu. Jadi semuanya ada porsinya masing-masing, begitu kan? Betul ya? Coba. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, bukan lagi antara takut, menyeramkan, atau apapun itu enggak. Ini kita bercanda aja, karena ini pun pengalaman dari kakak pribadi dulu. Oke, mungkin gitu aja, Ibnu Abdul Husni. Coba. Gimana kira-kira ada yang mau disampaikan? Atau Siap. mau memberi motivasi untuk adik-adik yang mau daftar di tahun ini, ataupun di tahun depan nantinya, misalkan ada yang nonton video ini? Izin Kak, izin menyampaikan untuk teman-teman yang nantinya akan menjadi pejuang kedinasan, apapun yang kalian hadapi, apapun yang kalian lakukan, berikan yang terbaik. Karena apapun itu, setiap hal dan langkah kaki yang kalian lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dan jangan lupa, sekuat apapun kalian, sepintar apapun kalian, doa orang tua dan ridho orang tua itu yang terpenting. Siap, cukup Pak. Mantap. Intinya jangan pantang menyerah dan selalu minta doa kepada orang tua juga pastinya kayak gitu ya. Siap Pak. Oke teman-teman, itu adalah motivasi dari Taruna Abdul Husni, tingkat 1 dari PPI Curug. Semoga video kali ini dari beberapa konten yang pernah kita buat di video kakak, semuanya bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kalian semuanya untuk masuk ke sekolah dinasan yang kalian inginkan. Kembali kakak ingatkan yang baru masuk dan baru tahu channel ini ada, jangan lupa subscribe karena subscribe itu penting. Dan kakak doakan jika kalian sudah subscribe, dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk ke sekolah kedinasan kali ini. Terima kasih Abdul Husni sekali lagi atas informasi yang sudah disampaikan, sharing yang sudah disampaikan. Motivasinya juga bagus banget menurut kakak. Dan untuk video kali ini kakak salut sama kamu karena kamu bisa menjelaskan dengan berurut dan jelas, itu udah bagus banget menurut kakak. Terima kasih, semoga kamu sukses ya ke depannya. Amin Kak, terima kasih. Amin. Untuk kakak juga. Dan semoga kamu bisa cepat kerja dan cepat diangkat menjadi PNS-nya setelah lulus. Nanti kalau misalkan di Bogor kita bisa ketemu, nanti kita kumpul-kumpul bareng ya, sama teman-teman yang lain kayak Natia dan Jack dan lain-lain. Pokoknya kalau nanti di Bogor ketemu kakak, nggak usah malu-malu untuk say hello gitu. Karena kita keluarga, sekolah kedinasan itu keluarga. Apalagi terutama kita yang berada di satu daerah yang sama kayak gitu. Rumah kita dekat loh ternyata, ya kan? Siap Pak. Rumah kita nggak terlalu jauh, kita deket-deketan. Oke. Itu aja, terima kasih. Salam untuk orang tua di rumah ya. Siap Pak. Oke, terima kasih. Siap. Itu aja teman-teman yang bisa kakak sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.